Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saya kira secara luas masyarakat se-Indonesia, saya kira penting ini untuk kita perhatikan karena RUU HIP ini menimbulkan gejolak pada masyarakat dan lalu diindikasikan ada nilai-nilai ideologi komunisme. Nah, maaf Bapak, ini ada dua naskah yang sangat banyak sekali. Yang satu hampir 100 naskah itu naskah akademiknya. Saya 5 hari ini mempelajari belum tuntas ya. Lalu yang kedua pasal-pasal RUU HIP itu. Ya. Nah, itu kedua itu akan saya bahas, pertama dari eksistensinya. Lalu yang kedua pasal-pasal ini yang menimbulkan gejolak. Sampai MUI kemudian bereaksi secara keras dan seluruh umat Islam, Ormas dan juga Orpol itu menolak secara tegas. Yang pertama, saya kira pernyataan pertama tadi sudah akan terjawab, bahwa yang pertama tadi saya meneruskan dari Bapak Prof. Sutanto tadi ya, demikian saya kira. Secara filsafat hukumnya, bahwa bagaimana ideologi dalam tertib hukum Indonesia. Saya menggunakan teorinya Lauren Friedman, bahwa suatu tertib hukum ini harus ada substan. Lalu yang kedua, sistem. Nah, kemudian cultural law, budaya hukum. Nah, ini luar biasa ya, ini ahli dari barat. Malah penyusun HIP malah tidak. Nah, ini kan memprihatinkan. Yang pertama, bagaimana posisi ideologi? Ideologi dalam rumusan tertib hukum Indonesia, saya kira tidak perlu saya sebut lagi, tertib hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 2019, ya, visi Undang-Undang 12 2011. Nah, yang pertama, saya kira di sini tadi sudah disebut oleh Pak Prof. Tanto, itu stat fundamental norm, kemudian berikutnya adalah verfassung norm, saya menggunakan istilahnya Prof. Indrati, Pak Tanto ya. Lalu geset norm, undang-undang. Nah, ini satu hal yang menjadi aneh. Ini sekaligus sudah jawabannya. Stat fundamental norm itu tertinggi, lalu di mana kedudukan ideologi? Ideologi Pancasila itu terletak pada stat fundamental norm. Sedangkan Pancasila dasar falsafah negara itu sebagai suatu nilai. Nah, saya kira di dalam ilmu hukum jelas ya ini. Values, principle, norm. Nilai, prinsip atau asas, kemudian norma. Nah, ideologi ini letaknya adalah di bawah values. Tetapi sudah memiliki kedudukan norm. Sehingga di dalam pembukaan, sedang Pancasila, pandangan hidup bangsa, ya, kemudian juga Pancasila budaya bangsa, dan lain sebagainya, ini setelah dirumuskan, itu lalu dicantumkan di dalam stat fundamental norm, sehingga memiliki kedudukan hukum. Nah, dengan demikian, sebenarnya lalu menjadi jelas urut-urutannya di sini. Bagaimana ideologi Pancasila yang ada pada stat fundamental norm, lalu dirumuskan dalam undang-undang. Ini bukan hanya degradasi Pancasila yang merusak. Jadi tatanan tertib hukum. Jadi satu sudah terjawab, saya kira inkonsisten berdasarkan tertib hukum Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa ideologi ini tidak bisa disamakan dengan dasar filsafat. Ya, dasar filsafat negara tadi nilai, ideologi selain nilai ada norm. Saya kira banyak tokoh pemikir ideologi ya.
Paul Seegers, ya, kemudian Goldner, lalu tokoh-tokoh yang dulu misalnya Marx, Lenin. Ya. Nah, dulu waktu berkembangnya Destat de Tracy itu di Prancis mengembangkan apa yang disebut dengan the science of ideas, ilmu-ilmu tentang ide-ide yang diajak oleh Marx sama Napoleon. Tapi ternyata Marx dan Napoleon ya menggunakan ideologi itu. Nah, jadi tidak bisa lepas. Baik, saya kira di sini sudah kesalahan kategori, kesalahan logika menempatkan ideologi di dalam undang-undang. Ya mestinya kalau ingin kita luruskan, itu bagaimana program-program dari ideologi itu. Saya kira yang dimaksud awalnya seperti itu, tapi saya kira ada pula muatan-muatan yang telah terbukti, yaitu untuk membangkitkan kembali Partai Komunis di Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di seluruh Indonesia, beberapa hari atau bulan akhir-akhir ini, isu komunisme itu dianggap biasa-biasa saja. Simbol-simbol PKI, Paluarit, dijual di mal, lalu kaos-kaos menggunakan biasa-biasa saja. Bahkan ada anggota legislatif kita yang mengatakan dia bangga anak PKI, juga biasa-biasa saja. Nah, sekarang ini sudah saatnya mau bangkit sebenarnya. Tapi Allah memberikan jalan kepada kita untuk membuka. Nah, sekarang ini harus tegas, rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi siapa yang merumuskan itu, ya, saya kira ketua panjanya perlu bertanggung jawab gitu. Nah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Baik, kemudian mari kita lihat batang tubuh dari RUU HIP. Yang pertama, jadi ini ada dua naskah, Bapak serta saudara-saudara seluruh Indonesia. Yang pertama itu adalah naskah akademik yang tebalnya kurang lebih 100 berapa halaman itu ya. Lalu yang kedua adalah naskah RUU HIP itu sendiri. Nah, yang pertama naskah akademik ini, waduh, sudah jelas. Nanti monggo silakan dibaca. Yang pertama adalah jelas adanya nilai-nilai PKI yang sudah mau dibangkitkan di Indonesia. Di mana RUU HIP merupakan lahan yang sangat subur untuk mengembangkan kembali nilai-nilai ideologi PKI, Partai Komunis di Indonesia. Lalu yang kedua, nampaknya juga tatkala dulu Soekarno itu berpidato, lalu hari lahirnya Pancasila, kemudian dengan mengungkapkan sila-sila Pancasila yang dibolak-balik sedemikian rupa, yang rakyatnya ya saya kira diam-diam saja. Hari lahir Pancasila dimanipulasi 1 Juni. Ya, nah ini nanti mari kita luruskan. Pancasila ini dirumuskan, panitia BPUPKI, kemudian panitia 9, lalu 18 Agustus disahkan. Jadi 1 Juni ya pidato Soekarno saja sebenarnya. Baik, kemudian yang kedua adalah tentang rumusan sila-sila Pancasila. Nah ini juga di RUU HIP ini diungkapkan, yaitu pidato dari Soekarno, kebangsaan Indonesia sila pertama, kedua internasionalisme, peri kemanusiaan, ketiga mufakat demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, lalu kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah ini dipakai di RUU HIP, di naskah akademik. Dan itu yang akan dipakai untuk mengembangkannya, di mana sila-sila itu dibolak-balik sehingga justru ketuhanan bukan hanya didegradasi, tapi ditutup maknanya, kandungan nilai ketuhanan dengan kebudayaan. Bagaimana ketuhanan berkebudayaan? Bapak-bapak serta saudara-saudara seluruh Indonesia ya. Maaf, di filsafat yang disebut agama ini adalah hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Diistilahkan di Islam qablu minallah lalu qablu minan nas. Sedangkan budaya itu kreasi
cipta rasa karsa manusia. Bagaimana ketuhanan berkebudayaan. Nah, ini kan jelas menghilangkan dan degradasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian berikutnya adalah kelima sila ketuhanan itu kemudian Soekarno mengatakan dapat diperas menjadi 3 sila. Ya. Lalu dapat diperas lagi menjadi ekasila. Lalu apa intinya? Gotong royong. Ya. Jadi sosiodemokrasi, kemudian sampai ke ketuhanan, ya. Lalu intinya terakhir gotong royong, ketuhanannya lalu menjadi hilang. Nah, disinilah lalu reaksi rakyat, masyarakat, juga umat Islam lalu menjadi sangat tegas sekali. Ya, kalau itu diteruskan. Baik, kemudian batang tubuh dari RUU HIP. Yang pertama pasal 3. Pasal 3 ini ada kesalahan, yaitu yang pertama dengan menyebut tentang apa yang disebut dengan prinsip dasar, lalu sila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Nah, ini sebenarnya bukan prinsip dasar, itu values, nilai. Nah, ini sudah kacau. Suaranya hilang, Pak. Ya, jadi hilang nanti maknanya. Nah, oleh karena itu ini harus dikembalikan. Ya, Pancasila yang sah dan benar itu Soekarno juga masuk. Tetapi yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagaimana termuat di dalam Stat Fundamental Norm. Itu suatu suatu konsensus yang luhur, bagaimana tidak, tatkala mau disahkan itu ada rumusan sila pertama sampai 18 Agustus dibawa oleh Hatta, kemudian serahkan Ki Bagus Hadikusumo di Yogyakarta, itu dengan rumusan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Tatkala mau disahkan, lalu saudara kita Nasrani dari Indonesia Timur, dari dengan A.A. Maramis, loh kok syariat Islam ya? Kemudian itu dituruti oleh umat Islam lalu menjadi Pancasila sekarang. Saya kira ini satu konsensus yang sangat luar biasa. Baik, kemudian pasal 5, sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Wah, ini bahaya. Mengapa bahaya? Ini jelas nampak Marxis. Karena keadilan sosial tanpa diikuti oleh ketuhanan. Marxis. Ya. Jadi betul ini reaksi umat Islam, jadi kaitan dengan munculnya itu bangkitnya PKI ya. Lalu kita lihat ya, dalam bidang politik, hukum, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, ketuhanan nggak ada. Nah, ini pasal 5. Baik, kemudian pasal 6. Pasal 6 yang tadi, sila-sila Pancasila menurut Soekarno, yaitu kemudian diperas menjadi trisila, diperas lagi menjadi gotong royong, ketuhanannya hilang lagi. Ya, bagaimana ketuhanan gotong royong? Ya, saya kira misalnya di Islam jelas lakum dinukum waliyadin, ya kan. Jadi ya sudah, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi sudah jelas saya kira ya. Nah, kemudian berikutnya pasal 10 itu berkaitan dengan pasal 7, masyarakat yang tidak berketuhanan. Jadi masyarakat Pancasila. Nah, ini kita lihat pada pasal 10 dari A sampai F, tidak perlu saya bacakan ya. Mewujudkan Indonesia merdeka, mewujudkan Indonesia yang bersatu, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mewujudkan Indonesia berkeadilan, dan seterusnya tanpa mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, ateis lagi. Baik, berikutnya adalah bagaimana tentang RUU HIP ini berkaitan dengan pasal-pasal yang selain itu, yaitu terdapat juga di dalam naskah akademik.
ini banyak hal yang saya kira dikemukakan, tetapi tanpa mengemukakan nilai-nilai ketuhanan. Kemudian yang terakhir saya kira tadi disebutkan, nah ini penting, saya sudah meneliti dan saya dipublikasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh MPR. Tadi disebutkan yang kedua oleh moderator tentang Undang-Undang Dasar. Nah, saya dengan secara tegas dan sudah saya teliti, maaf, Bapak dan saudara-saudara seluruh Indonesia. Saya bukan hanya hasil dari mimpi tadi siang atau tadi malam, enggak. Tapi sudah saya teliti berdasarkan metode hukum normatif. Bahwa Undang-Undang Dasar hasil amandemen itu satu, adalah tidak benar menggunakan kata-kata 45. Enggak ada. Mana hubungannya 45? Saya kira tokoh-tokoh yang merumuskan harus bertanggung jawab, itu mengkhianati rakyat. Ya, tidak ada hubungannya. Bahkan Undang-Undang Dasar hasil amandemen 2002 tidak ada hubungannya dengan proklamasi 17 Agustus 45. Yang ketiga, amandemen itu ternyata saya kaji dari teori konstitusi salah. Maaf ya, karena hukum ya ini ya. Salah. Mengapa salah? Amandemen menurut Ferguson itu bahwa amandemen itu 1-2 pasal. Di Amerika 26 kali itu tentang HAM. Nah, lalu yang lama diundangkan. Jadi Undang-Undang Dasar 45 asli mestinya diundangkan. Lalu mana yang diamandemen dengan sistem adendum dicantumkan. Nah, itu amandemen. Tapi mari Bapak kita lihat sejarah. Yang diubah itu 99%, Pak Pri. Bukan hanya 50, 99%. Jadi itu bukan mengubah lagi, tapi mengganti. Ini harus bertanggung jawab yang nyusun kemarin. Ya, masih ini orangnya, masih semua harus bertanggung jawab kepada rakyat. Kemudian berikutnya, amandemen itu salah. Ya, bahwa amandemen itu mestinya yang tadi diubah dengan sistem adendum lalu diundangkan. Lalu berikutnya dengan menggunakan 45 itu sebenarnya juga berlebihan dan tidak ada hubungannya dengan proklamasi. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling memprihatinkan kita. Kita nggak sadar Bapak-bapak, terutama maaf ini Bapak yang seusia di atas saya, maksud saya. Negara proklamasi ini diperjuangkan dengan darah para syuhada, para pahlawan, tetapi pada amandemen 2002 itu, kalau menurut teori konstitusi, dengan diundangkannya Undang-Undang Dasar Amandemen 2002, sama halnya dengan pembubaran negara proklamasi 17 Agustus 1945. Prihatin ini. Ya. Nah, silakan barangkali ada yang menaruh keberatan. Lalu berikutnya, Undang-Undang Dasar 2002 itu sama sekali tidak berdasar Pancasila. Maaf, saya sudah nulis ya. Saya teliti pasal per pasal. Tidak ada sama sekali berdasar Pancasila. Jadi selama ini kita, ya termasuk elit negara, itu membodohi rakyat. Bahwa Undang-Undang Dasar 2002 itu dalam kenyataannya, realitas ilmiahnya tidak berdasar Pancasila. Jadi ini start fundamental norm sendiri, batang tubuh sendiri. Bagaimana Pancastawa pada waktu sejarah beliau mengatakan, lalu kita ini sistem trikameral, apa bikameral, bahkan menggunakan teori Amerika, ya, teori negara liberal. Nah, saya kira ini fakta, nanti dilihat DPD pasal 22C/D itu meniru Kongres Amerika, yaitu Senat. Ya. Kemudian kita ada DPR, kemudian kita ada MPR, tapi MPR-nya hidup segan mati tanda. Ya, kemudian ada eksekutif presiden. Jadi DPD itu istilah Jawa pupuk bawang.
ada tapi nggak jelas fungsinya, bahkan untuk sampai tingkat pusat tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki kekuasaan. Merumuskan anggaran, pengawasan, legislasi, tidak memiliki kekuasaan sampai tingkat pusat. Jadi diserahkan ke DPR, kemudian sudah, lalu tinggal DPR. Berarti DPD ini tidak ada kekuasaannya. Nah ini kan coba, ini sudah mematikan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Dulu kan utusan daerah sama utusan golongan. Inggris saja itu masih ada kelompok bangsawan tuh masuk konstitusi Inggris. Loh kok kita memasukkan Bhinneka Tunggal Ika kok malu. Malah semua sekarang sistem langsung. Nah inilah saya kira realitas di negara dan bangsa Indonesia. Ada pertanyaan tadi berkaitan kalau tidak salah, apa bisa HIP itu atau RUU HIP itu lalu dilanjutkan? Nah, saya setuju bahwa itu tidak bisa. Karena apa? Pertama alasannya adalah bertentangan dengan tertib hukum Indonesia. Jadi kalau ideologi harusnya menjadi sumber dari undang-undang, tetapi justru ideologi itu dimuat menjadi materi undang-undang. Di negara manapun nggak ada ini. Nah, jadi itu sudah satu kesalahan, baik secara ilmiah maupun secara yuridis, tertib hukum di Indonesia. Kemudian berikutnya, bahwa materi yang ada, yang positif itu dapat diteruskan. Tapi tetap kalau atas nama HIP, tidak mungkin. Misalnya program ekonomi, misalnya juga program kesejahteraan, misalnya juga program pendidikan, masih banyak ya, baik di naskah akademik maupun di program-program RUU HIP tersebut. Jadi materi-materinya bisa diangkat kalau barangkali ingin, tapi kalau misalnya ditolak juga akan lebih bagus, lalu disusun yang baru. Tetapi sebenarnya alternatifnya demikian. Mengapa harus menggunakan lagi Pancasila? Nah itu secara logika juga sudah salah. Jadi sebenarnya itu di negara merupakan penjabaran dari Pancasila, tetapi justru ini disebut lagi Pancasila. Itu haluan ideologi, bahkan ideologinya disebut lagi. Nah, saya kira kalau kita lihat pada waktu zaman Soeharto dulu, sederhana sekali, yaitu Pancasila, kemudian dalam tertib hukum, lalu ada program negara yang dituangkan dalam GBHN, garis besar haluan negara. Ya, tapi kalau malu menggunakan seperti Pak Harto, ya bisa misalnya haluan pokok negara misalnya. Ya secara masa. Tapi kalau lalu menggunakan haluan ideologi, wah ya ini dan juga terakhirnya disebut kategori mistik, jadi satu kesalahan. Baik secara ilmiah ada kesalahan, tertib hukum juga kesalahan, lalu berdasar ideologi juga ada kesalahan. Jadi tidak ada alasan untuk diteruskan. Kecuali tadi kalau materi-materinya yang positif, ini bisa diangkat pada program-program baru negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih.